Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 5B dengan nomor NPM 19160065. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil observasi yang telah saya teliti, yaitu di SD Tersukses Natar, Lampung Selatan di kelas 4. Yang saya wawancarai adalah wali kelas dari kelas 4A, yaitu yang bernama Ibu Cahyani SPD. Observasi merupakan sebuah pengamatan studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan secara sengaja, terarah, terurut, dan sesuai dengan tujuan. Nah, kegiatan observasi ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang lebih jelas, lebih akurat, lebih detail, baik itu berupa tempat, ruang, pelaku, kegiatan, perbuatan, ataupun sebuah penelitian. Nah, selain itu, observasi merupakan sebuah metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Nah, kemudian kegiatan observasi ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan ini tuh sangat penting. Kenapa penting? Karena berguna untuk mengetahui masalah-masalah yang terdapat dalam proses pembelajaran, baik itu dari guru maupun dari peserta didik. Nah, dan untuk selanjutnya di situ ketika mendapatkan sebuah permasalahan, maka akan timbullah sebuah solusi di mana untuk mengatasi sebuah permasalahan tersebut dengan tujuan supaya kita bisa mengetahui proses belajar mengajar dalam kegiatan tersebut dengan baik dan benar. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dari observasi. Tujuan observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Nah, kemudian dengan objek penelitian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulan itu berdasarkan objek yang telah kita teliti, kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang sangat relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran. Nah, selain itu, dengan observasi kita itu bisa mendapatkan sebuah masalah, kemudian kita juga selain kita mendapatkan masalah, kemudian timbullah sebuah solusi. Nah, kemudian dengan solusi tersebut, maka dengan solusi tersebut akan diterapkan supaya proses pembelajaran atau sebuah penelitian yang kita teliti itu menghasilkan sebuah ketercapaian dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup SD yang kita teliti atau SD yang kita observasi. Jadi di sini saya mengobservasi atau meneliti sebuah sekolah yang tepatnya berada di Natar, Lampung Selatan di Desa Serbajadi Timur. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri di sini saya yang pertama saya di sini mengobservasi atau meneliti kelas 4A. Kemudian di sini saya mewawancarai Dewan Guru atau wali kelas yang bernama Ibu Cahyani. Nah, kemudian ruang lingkup sekolah tersukses di sini mempunyai sebuah musola, mempunyai kantin, kemudian mempunyai kamar mandi. Di situ ada 2 kamar mandi untuk peserta didik dan untuk Dewan Guru. Di mana untuk peserta didik di sini tersedia 4 kamar mandi dan untuk Dewan Guru di situ ada 2 kamar mandi. Selain ada musola dan kamar mandi atau WC umum, kemudian di sini terdapat sebuah 7 kelas untuk anak SD atau peserta didik. Kemudian ada 1 ruangan guru, terus ada UKS, kemudian ada ruangan kepala sekolah. Nah, untuk SD Tersukses ini yang saya teliti memang bukan SD negeri yang basicnya negeri, tapi SD ini adalah SD swasta yang berbasic Islamik atau agamis yang berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Nah, walaupun
basicnya itu Islamik dan swasta, tapi untuk satuan pendidikannya atau untuk patokan pendidikannya itu kita memang dari SD Tersukses itu memang sudah berkontribusi atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Deskripsi kurikulum SD Tersukses. Jadi kurikulum yang digunakan SD Tersukses adalah kurikulum K13, yang mana kurikulum K13 memang sudah dianjurkan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini Ibu Cahyani juga menjelaskan bahwa dalam sebuah pembelajaran itu selain menggunakan K13, SD Tersukses ini menggunakan buku keluaran dari pemerintah yang sudah diterapkan dan dianjurkan oleh pemerintah, yaitu buku tematik. Nah, di sini bukunya dapat dari pemerintah langsung, tetapi kendalanya di sini bukunya itu terbatas, ya karena SD tersebut bukan SD yang negeri. Jadi SD tersebut adalah SD swasta yang basic Islam. Kemudian SD tersebut harus mengajukan sebuah permohonan untuk mendapatkan sebuah buku, dan ternyata didapatkannya itu ya terbatas. Jadi di dalam satu kelas itu ada 40 peserta didik, tetapi bukunya hanya setengah, hanya 20 atau 21 buku. Jadi jumlah bukunya itu terbatas. Nah, kemudian selain itu tidak ada buku tambahan lain. Jadi untuk SD Tersukses ini memang menerapkan sebuah kurikulum K13 memang dari Kemendikbud. Kemudian di sini mungkin ada tambah-tambahan kurikulum lain atau target-target lain, sehingga SD tersebut berbeda dengan SD negeri pada umumnya. Jadi SD Tersukses ini bisa dia dikatakan tersukses karena dalam arti tersukses itu ada artinya sendiri. Tri itu berarti 3, yang artinya tiga kompetensi dasar atau 3 target yang harus dimiliki atau diterapkan oleh peserta didik. Yang pertama itu mandiri, yang kedua berakhlakul mulia, yang ketiga berilmu. Nah, harapannya untuk 3 tersebut itu bisa dimiliki oleh peserta didik ketika dia bersekolah di SD Tersukses. Nah, SD Tersukses ini dia mempunyai target-target sendiri. Contohnya di sini setiap peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu mempunyai target untuk menghafal surat-suratan. Nah, contohnya di sini ada kelas 1. Target hafalan surat-suratan yaitu ada dari surat An-Nas, Al-Ala, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian untuk kelas 2 itu targetnya itu An-Nasr, Al-Fil, dan Al-Lahab, dan selanjutnya. Nah, di sini walaupun SD Tersukses ini swasta di bawah naungan Pondok Pesantren Yayasan Nurul Huda, tetapi untuk sebuah kurikulum di sini sudah bekerjasama dengan Dinas Kependidikan. Nah, artinya untuk standar kurikulum di sini memang kita mengikuti, SD tersebut mengikuti dari pemerintah, tapi memang mereka mempunyai kriteria-kriteria atau target-target tersendiri karena memang basicnya itu Islam. Jadi yang diterapkan memang lebih ke agamis, dan kemudian mereka sudah berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan bahwa di SD Tersukses mempunyai hari-hari tersendiri. Contohnya seperti Hari Santri Nasional, mereka mengadakan proses pembelajarannya libur, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan lomba, kelas meeting, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian kayak Maulid Nabi atau dan lain-lain. Nah, kemudian di SD Tersukses ini menerapkan kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik tersebut yaitu selain SD tersebut mempunyai target-target tersendiri dalam sebuah hafalan surat-surat pendek Al-Quran, tetapi SD tersebut itu memiliki kebiasaan baik yang diterapkan oleh peserta didik. Biasanya kegiatan ini dilakukan dari mulai dari kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 5, dan kelas 6.
terutama anak peserta didik yang sekolahnya pagi, yaitu kebiasaan sholat duha secara berjamaah. Nah, jadi di SD Tersukses ini setiap harinya menerapkan sebuah sholat duha secara bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini untuk SD Tersukses sendiri selain melakukan sebuah sholat duha, untuk proses pembelajarannya itu sebelum mulai di situ berdoa, kemudian setelah berdoa peserta didik dan guru itu bersama-sama melantunkan ayat suci Al-Quran atau surat-surat pendek yang sudah dihafalkan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya kemudian mulailah proses pembelajaran secara langsung. Untuk perangkat pembelajaran, Ibu Cahyani menjelaskan bahwa beliau telah menggunakan perangkat pembelajaran sesuai dengan prosedur pendidikan. Jadi Ibu Cahyani di sini menggunakan perangkat pembelajaran salah satunya yaitu dengan membuat promes, membuat prota, kemudian membuat RPP, silabus dan lain-lain. Kemudian di sini ada strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran saat berlangsung. Nah, di sini Ibu Cahyani menggunakan strategi pembelajaran saintifik, di mana strategi pembelajaran itu diterapkan di kurikulum 2013 dan dalam pembelajaran tematik. Dan strategi tersebut sangat relevan untuk peserta didik, apalagi di kelas Ibu Cahyani. Dan kemudian selain itu Ibu Cahyani di sini menggunakan strategi pembelajaran praktikum, di mana strategi pembelajaran tersebut sangat benar-benar berpengaruh sekali sih dalam proses pembelajarannya, karena membuat peserta didik itu merasa senang dan merasa antusias serta tertarik dalam proses praktikum itu. Jadi kayak rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali. Jadi Ibu Cahyani itu menjelaskan bahwa jika ada sebuah pembelajaran dia hanya cuma sekedar menjelaskan materi saja, itu anak-anak akan bosan dan timbul rasa ketidaknyamanan dalam belajar. Nah, jadi Ibu Cahyani di sini memang sering sekali menggunakan strategi pembelajaran praktikum, terutama di dalam mata pelajaran yang memang harus ada praktek. Contohnya seperti IPA. Contohnya misal ada materi pembelajaran mencangkok. Jadi benar-benar turun langsung ke lapangan, membuat cangkok seperti apa, membuat cangkoknya itu bagaimana, seperti apa, dan benar-benar di luar, dan menjadikan pengalaman siswa itu secara real dan nyata seperti itu. Untuk pemanfaatan IPTEK sendiri, di sini Ibu Cahyani memanfaatkan IPTEK ini dalam proses pembelajaran, terutama saat daring maupun tidak daring, simulasi tatap muka ini. Jadi waktu daring, Ibu Cahyani ini menggunakan pemanfaatan IPTEK untuk berkomunikasi dengan peserta didik, orang tua maupun wali kelas untuk mengetahui informasi perkembangan dari peserta didik saat pembelajaran di rumah. Nah, Ibu Cahyani ini menggunakan sosial media WhatsApp, aplikasi WhatsApp, dan via Zoom dan Google Meet dengan menggunakan smartphone atau handphone. Nah, kemudian untuk interaksi peserta didik di sini, untuk pembelajaran simulasi tatap muka, tatap muka juga di sini Ibu Cahyani menggunakan pemanfaatan IPTEK, yang mana pemanfaatan IPTEK Ibu Cahyani ini di sini menggunakannya dengan barang pribadi miliknya. Jadi Ibu Cahyani menggunakan laptop pribadi, kemudian membawa proyektor dan LCD pribadi memang itu milik Ibu Cahyani, karena memang kendala di SD Tersukses ini untuk sarana dan prasarananya itu memang kurang memadai, memang terbatas. Tadi aja buku aja memang sudah terbatas, apalagi sarana dan prasarana. Karena memang statusnya siswa, jadi tidak bisa sepenuhnya
kita minta bantuan kepada pemerintah, dan yang kedua di situ memang di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Jadi memang banyak sekolah yang terdapat di pondok pesantren itu sih. Jadi ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan pondok pesantrennya pun ada. Jadi memang untuk dana itu diminimalisir dan memang dibagi-bagi. Untuk interaksi peserta didik di sini Bu Cahyani mengatakan bahwa interaksi peserta didik kepada guru itu cukup baik. Nah, jadi dalam proses pembelajaran yang Ibu Cahyani lakukan selama ini cukup antusias. Jadi anak-anak itu cukup antusias dan semangat dalam belajar, karena sebelumnya mereka itu belajarnya di rumah daring selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian di sini dia tatap muka dan memang secara real gitu loh. Jadi memang dari minatnya, semangatnya memang itu tuh ada, dan gregetnya pun ada, terutama waktu strategi pembelajaran praktikum itu diterapkan gitu. Seperti itu, beda dengan waktu daring. Kalau waktu daring itu memang Ibu Cahyani mengalami kesulitan dalam interaksi peserta didik karena terkendala sinyal, terkendala kuota dan lain-lain, dan alasan yang lain-lain seperti itu. Dan interaksi peserta didik di sini bisa dikatakan aktif dan interaktif. Dan tapi kendalanya itu di situ memang ada peserta didik yang saya jelaskan tadi yang anak berkebutuhan khusus, dan memang saya menyaksikan secara langsung karena memang saya terlibat, dan saya waktu itu memang langsung ikut mengajar mengajar di kelas 4 membantu Ibu Cahyani, dan memang saya menyaksikan anak itu tuh memang benar-benar hiperaktif sampai-sampai mengganggu temannya. Jadi kadang tuh dia tuh temannya lagi nulis, dicubit, dijewer, kemudian bahkan dia sampai menarik pena dan pensilnya sampai dia memancing emosi temannya, kemudian akhirnya dia berantem seperti itu. Itu yang menjadi kendala Ibu Cahyani saat menjalani proses belajar mengajar ketika proses pembelajaran berlangsung itu. Dan untuk ekskul di sini ekskulnya ada 3. Yang pertama ada pramuka, yang kedua di sini ada tahfidzul Quran, yang ketiga di sini ada pencak silat Persinas Asad. Dimana untuk pramuka sendiri di sini selama pembelajaran daring itu tidak berjalan karena memang mematuhi protokol dari kesehatan, dan kemudian akan direalisasikan di semester 2. Dan untuk pembinanya di sini itu menggunakan mendatangkan pembina dari luar dan dibantu guru wali murid yang ada di Trisukses. Kemudian untuk tahfidzul Quran dia daring maupun tidak daring tetap berjalan karena memang metodenya menghafal ya. Jadi untuk peserta didik yang ikut ekskul itu yang ditugaskan untuk menghafal, lalu menghafalkannya itu dikirimkan lewat rekaman melalui VN maupun video WhatsApp. Nah, kemudian untuk pencaksilat atau Persinas Asad di sini sama seperti pramuka, tidak berjalan ketika pembelajaran daring tetapi akan direalisasikan di semester 2. Dan untuk pembinanya didatangkan dari luar, kemudian dibantu oleh guru dari dalam. Dan pencaksilat ini banyak prestasi yang didapat dan banyak peminatnya dari peserta didik di SD Trisukses tersebut. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan observasi yang telah saya teliti di SD Trisukses Natar Lampung Selatan, yaitu kelas 4 SD yang mewawancarai wali kelas, yaitu yang bernama Ibu Cahyani SPD. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.